Baik, mohon izin Pak Direktur untuk memulai coaching klinik pada siang hari ini. Oke, silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pelaksana tugas Direktur, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Bapak Dr. Kasiman. Yang kami hormati PIC, tim kerja, Pokja, Pendidikan Guru Penggerak, Bapak Tong Kusnadi, kemudian Bapak Agus Romani, serta Ibu Rita Dewi Suswalupi. Yang kami hormati tim teknis Dijen GTK, yang sudah hadir ada Ibu Levina, Ibu Bella, dan Ibu Putri. Kemudian yang kami hormati tim SIM BKB, Pak Nasir dan tim, serta tim Pokja Guru Penggerak, serta Ibu Bapak calon pengajar praktik Angkatan 10 yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertatap maya untuk coaching klinik, simulasi mengajar dan wawancara calon pengajar praktik Angkatan ke-10. Baik, Ibu dan Bapak, marilah kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan kegiatan kita dapat diberikan kelancaran serta apa yang disampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu dan Bapak, selanjutnya arahan sekaligus membuka kegiatan pada siang hari ini kepada Bapak Pelaksana Tugas Direktur, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan, kepada Bapak Dr. Kasiman, kami persilakan. Portofolio. Ya, terima kasih Mas Eko, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Tim Kerja Pendidikan Guru Penggerak, Mbak Rita, kemudian PIC ada Pak Otong, ada Mas Eko, ada Pak Agus. Dan yang saya hormati ada tim teknis, tim SIM PKB, dan teman-teman Pokja PGP. Alhamdulillah Bapak Ibu, sore ini kita melakukan penjelasan teknis atau coaching klinik bagaimana melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Dan saya ucapkan selamat Bapak Ibu ya, sudah masuk tahap yang kedua. Nah, tahap kedua ini saya kira Bapak Ibu tidak mudah untuk ikut pendidikan guru penggerak dalam hal ini sebagai pengajar praktek. Memang ada beberapa peserta yang sudah menjadi guru penggerak. Jadi yang seperti hal ini sudah tidak asing lagi, Bapak Ibu sudah terbiasa, sudah tahu tombolnya dimanapun sudah tahu. Jadi Bapak Ibu terutama yang belum pernah mengikuti sama sekali. Tapi Bapak Ibu sekalian tidak berkecil hati ya, karena dalam proses simulasi mengajar dan wawancara, Bapak Ibu akan dibantu atau nanti diinformasikan ya oleh namanya nanti tim pemantau Bapak Ibu. Jadi biasanya 1 hari sebelum pelaksanaan simulasi mengajar atau wawancara itu diinformasikan melalui WA atau kanal yang lain yang untuk menyampaikan jadwal atau pelaksanaan simulasi mengajar atau wawancara. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada hari H jadwalnya Bapak Ibu jangan sampai HP-nya mati Bapak Ibu ya, atau HP-nya diganti nomornya gitu kan. Nanti Bapak Ibu sekalian tidak bisa dihubungi, atau pas jadwalnya Bapak Ibu itu di luar jangkauan jaringan ya, jaringan internet, itu pasti akan kesulitan. Oleh karena itu
Bapak Ibu harus persiapkan sebaik mungkin proses simulasi mengajar dan wawancara. Tidak hanya persiapan diri Bapak Ibu untuk mengikuti simulasi mengajar wawancara, tapi persiapan eksternal ya. Artinya jaringan, kemudian lingkungan atau kondisinya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu sekalian sudah siap diri, tapi dalam perjalanan kemudian berhenti di tengah jalan. Di perjalanan itu mampir ke kafe atau dimanapun, nanti Bapak Ibu sekalian ada yang terganggu karena nanti ada mobil lewat, ada berisik dari tetangga atau sebelahnya yang sedang bercerita, itu jadi masalah. Ya, jadi memang benar-benar disiapkan dirinya dan dikondisikan lingkungannya. Ya, jangan sampai nanti pas Bapak Ibu lagi simulasi mengajar atau wawancara, di belakangnya itu ada yang lewat, gitu kan? Yang lewat itu juga menghilangkan konsentrasi. Tidak sulit Bapak Ibu ya, karena sepertinya mengajar seperti biasa ya, simulasi mengajar. Kemudian Bapak Ibu sekalian hanya simulasi mengajar ya, seolah-olah Bapak Ibu itu sedang mengajar di depan kelas ya, mengajar di depan kelas, dan dipastikan di depannya seolah-olah itu ada muridnya. Jadi jangan khawatir kalau sudah, saya kira itu hal yang biasa Bapak Ibu kalian lakukan di dalam kelas. Cuma ini adalah sendiri di depan kamera gitu. Nah, hal yang paling baik Bapak Ibu sekalian coba sama istri atau sama suami atau sama anak, coba Bapak Ibu sekalian buka pakai Jimit misalnya ya, nyoba di depan ya, pakai kameranya Bapak Ibu, kemudian nanti zoom sama istrinya atau suaminya sudah masuk belum di ruangan gitu kan, nanti caranya gimana, atau dengan temannya Bapak Ibu, itu juga bisa dilakukan. Jadi tidak terlalu sulit, prinsipnya di situ ada jaringan. Kemudian saya sampaikan Bapak Ibu, khusus yang dari guru penggerak itu tidak ada simulasi mengajar. Jadi yang kalau dari guru penggerak itu langsung ikut wawancara ya, langsung ikut wawancara. Nah, bagi yang reguler, yang dari guru, kepala sekolah ya, itu silakan nanti simulasi mengajar dan wawancara. Nah, Bapak Ibu, siapkan diri Bapak Ibu, karena ini kesempatan terbaik Bapak Ibu sudah sampai tahap yang pertama ya. Nah, ini masuk tahap kedua. Nanti Bapak Ibu sekalian setelah lolos tahap 2, maka akan dibekali untuk melakukan proses pendampingan atau melakukan tugas sebagai pengajar praktek. Masih 2 tahap Bapak Ibu, karena tahap yang kedua ini adalah simulasi ngajar wawancara, tahap yang ketiga adalah nanti ada pembekalan. Pak Kasiman, atau apakah pembekalan itu bagian dari seleksi? Ya, kalau yang bersangkutan tidak hadir, tidak mengerjakan tugas, ya, atau kehadirannya kurang, mengerjakannya tugas berkurang, artinya ya tidak penuh bekalnya untuk memberikan pendampingan kepada guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, di surat sudah jelas sekali ya. Jadi sekarang ada 3 kategori untuk rekrutmen pengajar praktek. Daerah yang pengajar prakteknya sudah mencapai 30-50 dan sudah berasal dari guru penggerak, maka daerah itu tidak merekrut lagi pengajar praktik. Ya, jadi tidak rekrut lagi, karena nanti yang dilibatkan secara terus-menerus dari berbagai angkatan yang selanjutnya itu ya hanya yang 30 atau 50 ya. Jadi tidak rekrut lagi, Ibu. Jadi
Jangan sampai Bapak Ibu sekalian disia-siakan ini rekrutmen yang kedua atau tahap yang kedua. Kategori yang kedua itu rekrutmen pengajar praktek, tapi hanya dari guru penggerak. Jadi karena daerah itu guru penggeraknya sudah lebih dari 30, ya. Tapi pengajar prakteknya yang dari guru penggerak belum mencapai 30. Sehingga rekrutmennya hanya khusus dari guru penggerak. Ya, harapannya nanti di daerah itu begitu sudah pengajar prakteknya mencapai 30 lebih atau sampai 50, maka daerah itu pun tidak rekrut pengajar praktek. Kemudian yang ketiga, karena daerah itu guru penggeraknya saja kurang, misalnya masih ada guru penggeraknya baru 10. Ya, guru penggeraknya 10, artinya daerah itu tetap masih merekrut pengajar praktek dari guru atau kepala sekolah dan guru penggerak. Guru penggerak yang 10 itu boleh mendaftar sebagai pengajar praktek, karena kalau hanya 10 itu pun kalau lulus semua kan baru 10. Masih perlu lagi 20 atau lebih itu. Kemudian saya sampaikan Bapak Ibu, Pak Kasiman, apakah boleh masih diperkenankan kita yang pengajar praktek sekarang mendaftar, nanti kita juga ada rekognisi. Saya sampaikan masih bisa Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian memenuhi persyaratan sebagai calon guru penggerak, maka setelah menjalankan tugas sebagai pengajar praktek, minimal 1 kali angkatan atau 1 kali bertugas, maka berikutnya akan bisa mengikuti untuk proses rekognisi. Kenapa harus rekognisi, Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu sekalian berperan sebagai pengajar praktek, menerima ilmunya baru ilmu pengajar praktek. Ilmunya dari fasilitator, ilmunya dari instruktur, kemudian belum juga menerapkan atau melakukan aksi nyata. Sehingga perlu ada penambahan sehingga benar-benar pengajar praktek itu setelah lulus rekognisi, ilmunya setara dengan guru penggerak yang reguler. Itu harapannya Bapak Ibu sekalian, sehingga benar-benar kita rancang supaya benar-benar secara nasional lulusan pendidikan guru penggerak itu terstandar gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu sekalian Pak Kasiman, saya nanti kalau nggak lulus gimana ini? Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian ya. Yang penting Bapak Ibu berusaha dulu semaksimal mungkin. Kalau nanti tidak lulus, ya pasti daftar lagi masih bisa. Ya, jadi oleh karena itu sebaik-baiknya dilakukan atau optimalkan Bapak Ibu sekalian apa yang bisa dilakukan, toh masih ada waktu sampai nanti jadwalnya Bapak Ibu sekalian melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Saya kira yang ditanyakan juga sekitar yang telah ditulis atau sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, baik di sekolahnya atau nanti di lingkungannya. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih pada tim CPKB, ini ada Mas Gasi, kemudian tim teknis juga ini selalu membersamai kita semuanya ya, ada Pak Otong, Pak Agus, kemudian Mbak Rita, ada Mas Eko, dan teman-teman tim PGP yang selalu mensukseskan kegiatan ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan coaching klinik calon pengajar praktek angkatan 10 saya nyatakan dimulai. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya, tetap menyimak ya dengan seksama supaya Bapak Ibu sekalian paham yang sebenarnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak
Direktur KSPS Tendik yang telah memberikan arahan sekaligus membuka coaching klinik, simulasi mengajar, wawancara calon pengajar praktik angkatan 10. Karena kesibukan Bapak mungkin nanti dapat meninggalkan room virtual atau mungkin dapat berkenan untuk mendampingi kami semua. Selanjutnya Ibu dan Bapak penjelasan teknis terkait simulasi mengajar dan wawancara calon pengajar praktik angkatan 10 yang akan disampaikan oleh PIC seleksi. Kepada Bapak Otong Kusnadi kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Eko. Suara kami terdengar dengan jelas, Mas Eko? Jelas, Pak Otong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur KSPSTK, Bapak Dr. Kasiman. Yang kami hormati Ketua Tim Kerja PGP, Pendidikan Guru Penggerak, Ibu Dr. Rita Dewi Suspalupi, rekan-rekan PIC, ada Mas Eko, ada Mas Agus, serta rekan-rekan di tim kerja PGP. Yang kami hormati narasumber, di sini ada Mas Gaji dan tim SIM PKB, serta Ibu Bapak dari tim teknis. Dan tentu saja yang sangat kami banggakan, Ibu Bapak calon pengajar praktik angkatan ke-10. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkat kasih dan sayangnya kita masih bisa berkumpul di sini bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, tadi sudah banyak sebenarnya disampaikan oleh Pak Direktur terkait simulasi mengajar dan wawancara. Namun demikian kami mencoba untuk kembali mengingatkan kita bagi yang lupa dan menguatkan juga bagi Ibu Bapak yang sudah tahu terkait teknik simulasi mengajar dan wawancara. Izin kami share screen, Mas Eko, sudah kelihatan? Harapannya terlihat, Ibu Bapak. Baik, kami ucapkan selamat kepada Ibu dan Bapak semua sudah sampai tahapan ini. Tadi sudah secara gamblang, sudah secara jelas, sudah clear disampaikan oleh Bapak Direktur bahwa kesempatan ini jangan sampai disia-siakan. Karena tidak semua orang bisa sampai tahapan ini. Tadi disampaikan oleh Bapak Direktur bahwa untuk mencapai tahap 1 atau lolos tahap 1, sini aja sudah luar biasa perjuangannya. Karena tidak dibuka untuk semua orang. Untuk angkatan 10 ini pengajar praktik tidak dibuka untuk semua kabupaten kota. Ada kategori-kategorinya. Dan unsurnya pun hanya 3. Yang pertama dari unsur guru, yang kedua dari unsur kepala sekolah, dan yang ketiga adalah dari unsur guru penggerak. Nah, jika suatu saat atau sekarang pun ada daerah yang dianggap cukup pengajar praktiknya, maka tidak dibuka lagi rekrutmen untuk pengajar praktik. Nah, lebih jelasnya Ibu Bapak silahkan buka kembali surat yang ada di portal. Ada ketentuannya. Kok daerah atau kabupaten kota ini tidak dibuka untuk pengajar praktiknya? Kenapa daerah atau kabupaten kota misalnya di tempat tertentu juga hanya dibuka dari guru penggerak? Dan seterusnya itu sudah clear tadi disampaikan oleh Pak Direktur dan juga ada di dalam surat. Apabila kita lupa bisa dibaca kembali suratnya. Nah, Ibu Bapak, kalau kita lihat dari infografis untuk CPP angkatan ke-10 yang sampai dengan tahapan 1 ini, kalau kita lihat pendaftar di aplikasi itu ada 15.914.
Nah, dari 11.914 yang berkasnya lengkap, kemudian mengajukan itu ada 9.697. Ini termasuk ibu bapak yang di auto submit. Artinya ibu bapak sudah unggah berkas secara lengkap namun lupa mensubmit. Nah, kita auto submitkan selama berkas ibu bapak lengkap 100%. Nah, bagi ibu bapak yang tidak lengkap 100%, dengan sangat terpaksa kami tidak auto submitkan. Jadi, kalau ibu bapak sudah lengkap berkasnya, ibu bapak kemudian lupa mensubmit atau mengunggahnya, kita fasilitasi dengan auto submit. Syaratnya adalah harus 100% dokumen itu lengkap. Nah, setelah lengkap, ibu bapak kita cek kelengkapan ibu bapak, unggahan ibu bapak melalui proses verifikasi dan validasi. Nah, dari 9.697 yang secara per file lolos itu ada 8.613. Nah, kemudian setelah lolos per filenya dinilai esainya. Hasil per file berkas-berkas yang ibu bapak unggah, CV-nya kita nilai berdasarkan tulisan ibu bapak dan esainya pun kita nilai berdasarkan hasil jawaban ibu bapak. Nah, dari 8.613 yang lolos berdasarkan penilaian asesor adalah 5.273 dan ibu bapak ada di antaranya. Kami harapkan yang lolos ini yang 5.273 betul-betul memperhatikan nanti apa yang harus dilakukan dan pantaskan diri ibu bapak untuk lolos ke tahap berikutnya. Tunjukkan bahwa ibu bapak memang layak untuk lolos dari tahap 1 ini. Dan harapan kami ibu bapak semuanya bisa lolos. Nah, ini ibu bapak untuk lini masanya bahwa kita untuk pendaftaran memang tidak sampai sebulan. Nah, ibu bapak harus betul-betul sering memperhatikan, sering membuka portal calon guru penggerak atau calon pengajar praktik atau terkait pendidikan guru penggerak, karena portal kita hanya ada satu dan satu-satunya ibu bapak. Silahkan dibuka-buka karena di sanalah segala informasi terkait pendidikan guru penggerak ada, termasuk untuk rekrutmen calon pengajar praktik angkatan 10 ini. Setelah kita melakukan pendaftaran yang ternyata tidak sampai sebulan, kemudian kita menilai, ibu bapak tadi sudah disampaikan, kita lihat, kita nilai seluruh unggahan ibu bapak. Yang menilai siapa? Yang menilai adalah ibu bapak asesor yang sudah terakreditasi. Nah, per file dan penilaian CV serta penilaian esai sudah dilakukan dari tanggal 27 Juli sampai dengan 15 Agustus tahun 2023. Mohon maaf, ini tertulis 2022. Kemudian setelah dinilai, kemudian datanya diolah dan hasilnya sudah diumumkan, ibu bapak pengumumannya ada di portal pendidikan guru penggerak. Nah, setelah ibu bapak mendapatkan pengumuman, ibu bapak yang lolos atau lulus tahap 1 ini mendapatkan WA, betul ya, ada WA dari teman-teman kami di tim kerja PGP yang menyatakan selamat ibu dan bapak lulus atau lolos tahap 1. Nah, di samping ucapan selamat, ibu bapak diminta untuk gabung untuk mengikuti coaching klinik ini. Nah, kenapa kita lakukan itu? Tujuannya untuk selalu saling mengingatkan ibu bapak bahwa tahapan untuk menjadi pengajar praktik tidak selesai hanya pada unggah berkas, kemudian unggah CV atau melakukan penulisan esai. Masih ada tahapan-tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya adalah simulasi mengajar dan
wawancara. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Direktur, bagi guru penggerak untuk tahap 2 ini hanya mengikuti wawancara. Jadi tidak melakukan simulasi mengajar lagi, tetapi langsung ke wawancara. Namun demikian, bagi ibu bapak yang bukan berasal dari guru penggerak harus melalui tahapan simulasi mengajar dan wawancara. Nah, untuk simulasi mengajar, Ibu Bapak waktunya itu dari tanggal 6 sampai 8 September. Nah, mohon dicatat Ibu Bapak, 6 sampai 8 September dan tidak ada perpanjangan waktu. Jadi waktunya hanya 3 hari saja, Ibu Bapak. Kemudian untuk wawancara itu tanggal 11 sampai 18 September 2023. Nah, bagaimana kita bisa tahu tanggal kapan kita akan simulasi mengajar atau wawancara? Silahkan Ibu Bapak cek SIM PKB Ibu Bapak secara berkala. Misalnya Bapak Eko. Bapak Eko di SIM PKB-nya mendapatkan jadwal simulasi mengajar tanggal 6 September pukul 8.00 sampai dengan pukul misal tertulis 8.30 WIB. Nah, cuannya WIB Ibu Bapak. Sementara Bapak Eko itu berada di wilayah Indonesia Tengah misalnya. Nah, silahkan menyesuaikan diri Ibu Bapak. Dan mohon ketika Ibu Bapak sudah tahu jadwalnya, kami sangat berharap Ibu Bapak untuk menjadikan ini prioritas. Kami tahu Ibu Bapak adalah orang-orang yang sibuk dan sangat sibuk, namun demikian kami sangat-sangat berharap Ibu Bapak tetap memprioritaskan ini. Karena waktunya untuk simulasi mengajar itu tidak banyak. Hanya 10 menit untuk pelaksanaannya saja. Namun demikian kita kasih spare waktu memang 30 menit. Itu untuk persiapan dan lain-lain. Nah, dengan anggap saja 30 menit, Ibu Bapak mohon Ibu Bapak meluangkan waktu. Misalnya Ibu Bapak ada rapat, bisa minta izin dulu ke pimpinan bahwa pada tanggal tersebut, jam tersebut, Ibu Bapak izin setengah jam misalnya untuk melakukan simulasi mengajar. Dan seterusnya Ibu Bapak silahkan berstrategi. Demikian juga untuk wawancara. Nah, Ibu Bapak, walaupun tertulis di sini 6 sampai 8 September, misalnya ternyata Ibu atau Bapak, tadi Bapak Eko, misalnya memperoleh jadwalnya tanggal 6 September pukul 8 tadi, maka hanya sekali Ibu Bapak. Jadi tanggal 7-nya tidak perlu dipantau lagi, tanggal 8-nya juga tidak perlu. Karena Ibu Bapak atau Pak Eko tadi sudah melakukan simulasi mengajar, tinggal yang dipantau adalah nanti jadwal untuk wawancara. Nah, ini waktunya Ibu Bapak dari tanggal 6 sampai 18 secara keseluruhan. Atau untuk simulasi mengajar itu dari tanggal 6 sampai 8 September, untuk wawancaranya dari 11 sampai 18 September. Silahkan Ibu Bapak catat atau ditulis di sticky note misalnya atau di Google Calendar nanti kalau sudah dapat jadwalnya. Nah, setelah itu, setelah penilaian oleh asesor terhadap Ibu Bapak terkait praktik simulasi mengajar dan wawancara, hasilnya akan kita umumkan sekitar tanggal 29 September. Nah, nanti akan diumumkan siapa yang berhak untuk mengikuti seleksi berikutnya. Nah, ini kalau simulasi mengajar dan wawancara merupakan seleksi tahap kedua, maka masih ada, tadi disampaikan oleh Pak Direktur, masih ada pembekalan. Di mana pembekalan itu juga bagian dari seleksi. Sehingga apabila Ibu dan Bapak tidak mengikuti pembekalan, maka otomatis Ibu Bapak dianggap tidak mengikuti seleksi tahap ketiga dan dianggap gugur. Oleh sebab itu juga nanti mohon diprioritaskan ketika Ibu Bapak sudah selesai
seleksi tahap kedua, maka mohon diprioritaskan untuk mengikuti seleksi tahap ketiga, yakni pembekalan rencananya akan dilaksanakan pada 10 Oktober sampai dengan 20 November. Ini cukup panjang waktunya, Ibu Bapak, sekitar 1,5 bulan kurang lebih. Nah, nanti akan ada dibagi beberapa gelombang, teknisnya nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut, Ibu Bapak. Namun biasanya ada yang bertanya, kami sudah melakukan pembekalan, kami sudah diberikan pembekalan tanggal 10 sampai misalnya tanggal 25 Oktober. Kami sudah diberikan pembekalan, kok belum diumumkan? Nah, Ibu Bapak, untuk pengumuman seleksi tahap ketiga itu waktunya berbarengan. Jadi kalau misalnya pembekalan tahap 1 itu selesai dilakukan, namun pembekalan tahap berikutnya belum selesai, menunggu Ibu Bapak. Nanti akan kita umumkan secara bersamaan siapa yang lulus dari seleksi tahap ketiga atau dari pembekalan dan siapa nanti yang berhak menjadi pengajar praktik untuk mendampingi atau menjadi teman belajar bagi calon guru penggerak. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, apa saja yang perlu dipersiapkan? Ini petunjuk umum Ibu Bapak terkait simulasi dan wawancara. Yang pertama adalah mohon kondisi ruangan dikondisikan sekondisi mungkin. Kemudian Ibu Bapak mohon untuk tidak dalam perjalanan. Jadi Ibu Bapak, misalnya Ibu Bapak mengendarai motor lalu melakukan simulasi mengajar atau wawancara, ini sangat tidak dianjurkan. Bahkan asesor berhak untuk menghentikan proses simulasi mengajar maupun wawancara apabila Ibu dan Bapak dalam perjalanan. Misalnya tadi mengendarai motor, yang memang mungkin saja Ibu Bapak pakai headset misalnya. Ketika ditanya bisa menjawab, tapi ini sangat membahayakan. Jadi sangat-sangat tidak dianjurkan dalam perjalanan. Kalau misalnya Ibu Bapak sudah tahu waktunya, silahkan minggir dulu di tempat yang kondusif. Kemudian yang kedua, mohon dipersiapkan seluruh perangkat yang bisa mendukung terkait simulasi mengajar dan wawancara. Dan jika diperlukan, misalnya siapkan cadangan koneksi internet. Misalnya Ibu Bapak di sekolah atau di kantor biasa menggunakan WiFi, sebagai cadangan siapkan juga untuk baterainya. Kemudian alat-alat pendukung lainnya seperti handsfree atau headset juga silahkan Ibu Bapak gunakan. Misalnya tadi saya menanyakan ke Mas Eko, apakah suara kami sudah terdengar? Nah, ternyata terdengar dengan jelas, berarti saya tidak perlu memerlukan headset. Nah, seandainya ternyata tidak terdengar, saya sudah siapkan headset juga. Baik, kemudian Ibu Bapak, kita akan menggunakan untuk simulasi mengajar dan wawancara ini menggunakan platform Google Meet. Oleh sebab itu disarankan untuk Ibu Bapak berlatih menggunakan Google Meet. Karena sering kejadian Ibu Bapak entah grogi atau apa, tiba-tiba Google Meet-nya itu suaranya ada tanda merah, misalnya videonya tanda merah. Nah, itu pastikan itu semuanya berjalan atau sesuai dengan yang kita harapkan. Sehingga kalau ada hal-hal yang kira-kira akan mengganggu, segera bisa dilakukan mitigasi. Kemudian Ibu Bapak, nah karena sinyal ini agak susah juga diprediksi, misalnya kan begitu, nggak usah khawatir Ibu Bapak jika ternyata Ibu Bapak sinyalnya terputus Ibu Bapak di tengah perjalanan, silahkan coba lagi masuk Ibu Bapak, karena waktunya kita set cukup, kita sediakan cukup. Misalnya untuk simulasi mengajar itu waktunya hanya sekitar 10 menit. Namun di dalam SIM PKB Ibu Bapak ada pemberitahuannya Ibu Bapak sekitar 30 menit. Nah, di mana 30 menit ini untuk persiapan dan lain-lain, atau ternyata terjadi hal-hal yang seperti ini. Misalnya internetnya putus selama 3 menit dan lain-lain. Jadi kalau putus tidak perlu panik, coba lagi dan coba lagi. Ternyata setelah Ibu Bapak mencoba masuk lagi ke Gmeet dan sudah berusaha otak-atik sendiri, nanya Google juga misalnya,
ternyata belum bisa juga. Nah, Ibu Bapak silahkan dapat menghubungi pemantau jika ada kendala yang memang menurut Ibu Bapak atau Ibu Bapak sudah coba tapi belum bisa mengatasinya, silahkan mencoba menghubungi tim pemantau. Ibu Bapak, nah, nama tim pemantau ada di SIM PKB termasuk nomornya. Namun demikian, Ibu Bapak, karena tim pemantau ini tidak hanya memantau satu orang, mohon kesabarannya Ibu Bapak apabila misalnya tim pemantau agak slow respon pada jam tertentu, itu akan sangat biasanya itu ada beberapa pertanyaan dari kandidat, sehingga mungkin ketika Ibu Bapak belum tertangani bahwa tim pemantau sedang membantu teman-teman peserta yang lainnya. Jadi mohon kesabaran Ibu Bapak ya. Kalau nggak bisa ditelepon, di WA saja terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya Ibu Bapak nanti akan diminta konfirmasi atau semacam validasi Ibu Bapak, apakah betul yang akan simulasi mengajar dan wawancara adalah Ibu Bapak, maka mohon dipersiapkan identitas Ibu Bapak atau KTP Ibu Bapak. Nanti akan ditanya oleh asesor dan mohon untuk ditunjukkan kepada asesor. Nah, dan yang terakhir, yang ke-8, Ibu Bapak, kami tidak bosan untuk mengingatkan bahwa selama proses seleksi ini Ibu Bapak dilarang keras untuk merekam proses selama seleksi dan menyebarkannya di internet atau media yang lainnya atau medsos yang lainnya. Ini sangat dilarang Ibu Bapak. Dan ternyata apabila Ibu Bapak misalnya memaksa, ternyata ketahuan merekam, apalagi menyebarkannya, walaupun Ibu Bapak misalnya dinyatakan lulus tahap 2 ini, seleksi simulasi mengajar dan wawancara, dan Ibu Bapak ternyata ketahuan merekam dan menyebarkannya di internet misalnya, maka Ibu Bapak bisa digugurkan atau dicabut kembali kelulusan Ibu Bapak. Ini sangat-sangat ditekankan Ibu Bapak ya. Baik, kemudian selanjutnya untuk seleksi simulasi mengajar kami sampaikan tadi bahwa waktunya adalah sekitar 30 menit. Di mana 15 menit itu untuk persiapan, untuk ngecek apakah Ibu Bapak sudah siap seluruhnya, seluruhnya itu suaranya sudah baik misalnya, atau gambarnya sudah kelihatan, artinya sudah siap untuk melakukan simulasi mengajar. Nah, untuk simulasi mengajarnya sendiri hanya dilakukan 10 menit, Ibu Bapak. 10 menit, kemudian nanti ada konfirmasi atau tanya jawab dari asesor sekitar 5 menit. Baik, nah untuk simulasi mengajar, Ibu Bapak, untuk simulasi mengajar itu akan dilakukan secara daring, secara online seperti ini. Nah, Ibu Bapak akan melakukan simulasi mengajarnya sekali lagi daring seperti ini, namun demikian Ibu Bapak bermain peran seolah-olah di depan Ibu Bapak itu ada murid. Jadi Ibu Bapak ngajar itu tetap dianggapnya adalah luring, seolah pembelajaran luring, walaupun ya disampaikan secara daring seperti ini. Tapi Ibu Bapak bermain peran seolah-olah seakan-akan di depan Ibu Bapak ada murid. Nah, waktunya adalah 10 menit Ibu Bapak. 10 menit itu mulai dari pembukaan sampai dengan penutup. Jadi silahkan Ibu Bapak berstrategi. Misalnya Ibu Bapak ngirim kemarin untuk RPP itu 45 menit kali 3 jam misalnya. Nah, silahkan saja RPP-nya demikian atau 40 menit misalnya kali 2 JP juga nggak apa-apa sesuai dengan yang Ibu Bapak unggah. Namun demikian untuk simulasi mengajarnya hanya 10 menit. Jadi yang Ibu Bapak unggah yang 40 menit kali 2 atau 45 menit kali 3 tadi misalnya, bagaimana Ibu Bapak mengemasnya hanya dalam waktu 10 menit saja. Jadi sekali lagi hanya 10 menit dan harapannya itu bisa mencakup semua Ibu Bapak sehingga di hadapan asesor, oh ternyata Ibu secara komprehensif dan kompetensi Ibu Bapak terlihat dan Ibu Bapak
pantas untuk lolos dari tahapan ini. Selanjutnya, Ibu Bapak ada fokus untuk simulasi mengajar itu lebih pada pembukaan dan inti pembelajaran. Fokusnya di situ, tetapi tadi disampaikan 10 menit itu mencakup seluruhnya Ibu Bapak ya, sampai penutup. Kemudian, settingan untuk metode simulasi sudah kami sampaikan juga tadi bahwa ini adalah pembelajaran tatap muka, sehingga Ibu Bapak tidak boleh share screen seperti saya ini. Ibu Bapak untuk pembelajarannya seolah-olah di hadapan Ibu Bapak ada murid. Kemudian sama juga seperti yang tadi kami sampaikan, mohon dipersiapkan seluruh perangkatnya yang untuk mendukung ini, untuk simulasi mengajar ini, baik perangkat komputernya, kemudian jaringan internetnya, juga termasuk alat atau media pembelajaran lainnya. Misalnya kalau Ibu Bapak memang mau menggunakan kertas flipchart, alat peraga, spidol, dan lain-lainnya, silahkan Ibu Bapak dipersiapkan. Kemudian Ibu Bapak atur tata letak perangkat komputer Ibu Bapak agar mampu menampilkan Ibu Bapak minimal 70 atau 80%. Kalau tidak bisa 100%, dan suaranya bisa tertangkap dengan baik. Dan defaultnya untuk simulasi mengajar adalah Ibu Bapak silahkan berdiri seperti Ibu Bapak mengajar, kecuali memang ada kondisi-kondisi khusus yang memang Ibu Bapak tidak dimungkinkan untuk berdiri. Kemudian bagaimana dengan dress code-nya atau pakaiannya, silahkan seperti Ibu Bapak mengajar di hadapan peserta didik atau murid Ibu Bapak. Silahkan berpakaian seperti yang penting sopan dan profesional. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, nah ini tampilan yang diharapkan dalam pelaksanaan seleksi simulasi mengajar. Misalnya kalau Ibu Bapak menggunakan papan tulis, silahkan juga, atau whiteboard kecil juga silahkan, atau papan flipchart atau menggunakan whiteboard kecil juga disilahkan sesuai dengan kondisi atau yang Ibu Bapak persiapkan. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak untuk simulasi mengajar ini tadi kita sampaikan juga ada 3 tahapan, bahwa ada persiapan, pelaksanaan, serta hal-hal lain yang memang diperlukan. Untuk persiapan, siapkan semua perlengkapan Ibu Bapak tadi, baik laptopnya, jaringan internetnya, maupun media ajarnya. Kemudian Ibu Bapak silahkan login ke Google, akun Google Ibu Bapak, lalu login ke SIM PKB, kemudian klik simulasi mengajar. Nah, ini nanti lebih teknis akan disampaikan oleh Mas Gazi. Kemudian pada saat pelaksanaan Ibu Bapak nanti akan ada 2 asesor. Akan ada 2 asesor yang akan menilai Ibu Bapak. Sebelumnya silahkan tanyakan ke asesor apakah gambarnya sudah terlihat dengan jelas atau 70-80%, dan suaranya juga bisa didengar. Dan kemudian jangan lupa Ibu Bapak siapkan KTP karena akan ada verifikasi. Kemudian lakukan simulasi mengajar itu sekitar 10 menit. Kalau lewat, nih asesor berhak untuk menghentikan Ibu Bapak. Jadi silahkan berlatih Ibu Bapak cukup 10 menit ya Ibu Bapak. Nah, nanti setelah selesai silahkan menjawab pertanyaan dari asesor, dan nanti klik tombol selesai atau leave call dari Jimit. Untuk persiapan lainnya Ibu Bapak silahkan Ibu Bapak siapkan RPP ya. RPP Ibu Bapak yang Ibu Bapak unggah, karena asesor juga memegang atau tahu RPP Ibu Bapak yang Ibu Bapak unggah. Kemudian Ibu Bapak, bagi Ibu Bapak yang mengampu materi bahasa daerah atau bahasa asing, itu silahkan instruksinya 80% dalam bahasa Indonesia, karena belum tentu asesor itu menguasai misalnya bahasa Jerman yang Ibu Bapak ampu. Itu silahkan instruksinya dalam bahasa Indonesia. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Ibu Bapak, apa saja sih yang dinilai? Apa saja yang dinilai terkait simulasi mengajar? Yang dinilai atau kompetensi yang diharapkan ini ada 4 Ibu Bapak, dan ini juga ada di dalam surat pengumuman.
Yang pertama, kompetensi pertama adalah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid atau peserta didik atau peserta latih belajar secara aman dan nyaman. Jadi Ibu Bapak silahkan mengembangkan pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang relevan bagi peserta didik, bagi siswa atau bagi murid, dan strategi komunikasi yang baik. Nah, tunjukkan kepada asesor bahwa Ibu Bapak memiliki kompetensi yang pertama ini. Kemudian, kompetensi yang kedua itu memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Nah, kemudian yang ketiga adalah menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri. Dan yang keempat, kompetensi yang diharapkan adalah untuk mendesain proses belajar mengajar yang efektif. Nah, Ibu Bapak silahkan tunjukkan bahwa Ibu Bapak memang layak, memang kompeten terkait simulasi mengajar dan memiliki kompetensi yang 4 ini. Strateginya silahkan Ibu Bapak yang lebih tahu. Namun kisi-kisinya nih kompetensi yang diharapkan atau inilah yang dinilai oleh Ibu Bapak asesor. Kemudian kita beranjak ke yang wawancara, Ibu dan Bapak. Untuk wawancara itu waktunya 60 menit. Wawancara 60 menit waktunya. Namun demikian di SIM PKB, Ibu Bapak akan tertera itu waktunya 90 menit. Nah, misalnya pukul 8 sampai dengan pukul 9.30. Nah, jadi ada 30 untuk persiapan dan nanti sampai penilaian. Nah, namun demikian untuk wawancaranya Ibu Bapak hanya sekitar 60 menit. Nah, seleksi wawancara juga akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di SIM PKB. Jadi sekali lagi silahkan Ibu Bapak cek kembali SIM PKB-nya secara berkala. Kemudian sama dengan simulasi mengajar, persiapkan perangkat yang dibutuhkan dari mulai laptop atau komputer, jaringan internetnya, serta hal-hal yang memang diperlukan lainnya seperti headset atau handsfree. Kemudian Ibu Bapak silahkan jawab pertanyaan dari asesor berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Ibu Bapak. Dan jika terputus di tengah jalan karena kendala sinyal, misalnya Ibu Bapak, silahkan mencoba dan mencoba lagi sampai Ibu Bapak bisa terhubung kembali. Kalau ternyata memang masih menemui kesulitan, silahkan bisa menghubungi tim pemantau. Nah, tampilannya seperti ini pada saat wawancara. Ibu Bapak silahkan nyamannya Ibu Bapak nyamannya duduk, nanti silahkan duduk, atau nyamannya Ibu Bapak selama 1 jam berdiri misalnya, silahkan juga berdiri. Silahkan senyamannya Ibu Bapak, nanti bisa disampaikan juga ke asesor. Tampilannya kurang lebih seperti ini Ibu Bapak. Nah, adapun hal-hal yang dinilai untuk wawancara atau kompetensi yang diharapkan dari calon pengajar praktik untuk wawancara adalah ada 7 Ibu Bapak. Kompetensinya yang pertama adalah terkait tujuan atau misi. Yang kedua, inisiatif untuk mengembangkan tindakan. Yang ketiga adalah membangun hubungan yang positif. Yang keempat, pembelajaran yang berkelanjutan. Ini ada Ibu Bapak ya keterangan di bawahnya. Kemudian ada pembinaan dan pementoran, ada orientasi pada peserta didik atau peserta latih, dan kematangan beretika. Nah, kompetensi-kompetensi inilah yang diharapkan dari seorang calon pengajar praktik. Atau inilah yang akan dinilai oleh asesor. Tidak akan jauh Ibu Bapak dari sini. Tunjukkan bahwa Ibu dan Bapak memiliki kematangan beretika, orientasi kepada peserta didik, misalnya pembinaan dan pementoran, pembelajaran yang berkelanjutan, membangun hubungan yang positif, inisiatif untuk mengambil tindakan, dan yang terakhir adalah misi dan tujuan. Nah, Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak lupa, silahkan buka di suratnya, karena kompetensi ini juga tercantum di dalam surat, Ibu Bapak. Nah, yang perlu kami ingatkan kepada Ibu Bapak dan kepada kita semua adalah yang pertama, Ibu Bapak nih, mohon kesabaran nanti Ibu Bapak selama proses seleksi daring ini. Karena kita tidak
luring atau kita dalam keadaan daring nanti pada saat simulasi mengajar maupun wawancara. Kadang-kadang sinyalnya misalnya sudah kita persiapkan dengan baik juga ada saja halangannya, misalnya mohon kesabarannya. Begitupun pada saat misalnya menghubungi pemantau. Kemudian yang kedua, intinya kami mengingatkan mohon pastikan sambungan listrik, internet, dan atau cadangan internet termasuk baterai. Ketika Ibu Bapak sudah tahu jadwalnya, mohon diisi dengan penuh. Siapa tahu pada jam saatnya Ibu Bapak simulasi atau mengajar, ternyata listrik Ibu Bapak dalam kondisi tidak berfungsi atau mati, misalnya untuk listriknya. Jadi yakinkan semuanya dipersiapkan dengan baik. Jika Ibu Bapak menemui kesulitan untuk masuk ruang Google Meet, mohon untuk dicoba dulu secara mandiri. Kalau ternyata masih ada kendala teknis termasuk kesulitan dalam masuk ke ruang Google Meet, silahkan sampaikan ke tim pemantau melalui kontak yang sudah ada di dalam SIM PKB. Nah, yang kelima, ini tadi sudah kami sampaikan, Ibu Bapak dilarang mereka maupun mengambil tangkapan layar, kemudian menyebarluaskannya. Ini tidak diperkenankan atau dilarang. Proses perekaman itu hanya dilakukan oleh asesor untuk kebutuhan dokumentasi seleksi, dan asesor pun dilarang untuk menyebarkannya. Kemudian yang terakhir adalah dilarang melakukan plagiarisme saat unggah RPP, dan ini sudah dilakukan oleh Ibu Bapak ya saat unggah RPP. Baik, selanjutnya Ibu Bapak, untuk pada kondisi-kondisi mana Ibu Bapak akan kami diskualifikasi dan pada kondisi mana Ibu Bapak bisa dijadwalkan ulang. Nah, Ibu Bapak bisa didiskualifikasi atau dianggap gagal dalam seleksi tahap kedua ini apabila yang pertama kandidat atau Ibu Bapak setelah dihubungi pemantau menyatakan mengundurkan diri. Nah, ketika Ibu Bapak menyatakan mengundurkan diri, maka Ibu Bapak otomatis akan kami diskualifikasi. Kemudian, Ibu Bapak tidak mengetahui jadwal karena tidak peduli terhadap jadwal. Nah, Ibu Bapak, salah satu coaching klinik ini bentuknya adalah untuk mengingatkan Ibu Bapak bahwa Ibu Bapak punya jadwal simulasi mengajar dan wawancara. Rentangannya sudah kami kasih tahu, kepastiannya tinggal Ibu Bapak kembali cek di SIM PKB Ibu Bapak masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Bapak tidak dapat dihubungi pemantau sampai akhir sesi Jimit simulasi mengajar maupun wawancara. Misalnya Ibu Bapak tadi disampaikan oleh Pak Direktur, Ibu Bapak ganti nomor HP sehingga kami tidak tahu harus menghubungi kemana untuk mengingatkan jadwal Ibu Bapak untuk simulasi mengajar maupun wawancara. Nah, ini kondisi-kondisi ini yang bisa menyebabkan Ibu Bapak terdiskualifikasi. Adapun Ibu Bapak bisa melakukan penjadwalan. Penjadwalan bisa dilakukan pada kondisi pertama, sambungan internet Ibu dan Bapak terganggu atau asesor terganggu. Misalnya Ibu Bapak baru wawancara misalnya 5 menit. Tiba-tiba asesor salah satunya putus jaringannya dan tidak bisa masuk kembali. Maka itu bisa dijadwalkan ulang. Atau kebalikannya, Ibu Bapak baru melakukan simulasi mengajar 5 menit, ternyata Ibu Bapak putus jaringan internetnya dan tidak bisa masuk kembali. Nah, ini perlu dijadwalkan ulang, silahkan menghubungi pemantau. Ada kondisi seperti itu. Kalau memang betul-betul baru mulai putus gitu kan, belum sampai setengahnya. Kemudian hal-hal yang sifatnya post mayor, yang kita tidak kuasa untuk menolaknya. Misalnya mohon maaf jika ada musibah, entah banjir, longsor, dan seterusnya, kebakaran, orang tua meninggal, dan seterusnya Ibu Bapak. Ini hal-hal di luar kuasa kita. Itu juga bisa dijadwalkan kembali. Silahkan menghubungi pemantau. Kemudian yang ketiga, penjadwalan kembali itu jika salah satu asesor itu tidak hadir. Karena untuk wawancara itu wajib dihadiri oleh 2 orang asesor.
Dan yang keempat, Ibu Bapak, untuk penjadwalan kembali, Ibu Bapak untuk wawancara ini hanya bisa dilakukan satu kesempatan. Dan pada rentangan waktunya. Misalnya untuk simulasi mengajar itu tanggal 6 sampai 8. Ibu Bapak misalnya akan penjadwalan kembali itu hanya boleh pada rentangan tersebut 6 sampai 8. Sedangkan untuk wawancara itu hanya boleh pada rentangan 11 sampai 18. Di luar itu tidak bisa dijadwalkan. Jadi untuk penjadwalan kembali sekali lagi hanya pada saat post mayor, hal-hal yang di luar kuasa kita, dan hanya satu kali. Tegasnya Ibu Bapak tidak bisa mengubah jadwal simulasi mengajar dan wawancara kecuali kondisi post mayor, dan itu hanya dilakukan satu kali. Baik, demikian Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan terkait coaching klinik atau teknis untuk simulasi mengajar dan wawancara. Besar harapan kami, Ibu Bapak memprioritaskan setelah tahu jadwalnya, Ibu Bapak prioritaskan sampaikan kepada pimpinan Ibu Bapak bahwa Ibu Bapak akan melakukan simulasi mengajar dan wawancara pada tanggal tertentu, jam tertentu, dan saya yakin Ibu Bapak pimpinan dari Ibu Bapak akan mendukung Ibu Bapak dan selalu mendoakan Ibu Bapak. Terima kasih atas segala perhatian Ibu Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Otong Kusnadi yang telah menyampaikan terkait penjelasan teknis terkait simulasi mengajar dan wawancara calon pengajar praktik angkatan ke-10. Ini sudah banyak ternyata Pak Otong yang menulis di Q&A, akan tetapi Ibu Bapak mohon bersabar karena masih ada satu lagi narasumber kita yang bersiap, dan ini juga tidak kalah pentingnya karena biasanya banyak yang bertanya ini linknya sebelah mana, melihat jadwal kami sebelah mana. Langsung saja, selamat siang Pak Gazi, apakah sudah bergabung? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu dan Bapak kami persilakan tim CKB untuk menyampaikan paparannya. Kepada Pak Gazi kami persilakan. Terima kasih Mas Eko. Salam sejahtera Bapak Ibu. Salam kenal, saya Gazi dari tim pengembang tim PKB. Untuk siang ini kita coba untuk nanti simulasikan cara akses akun SIM PKB Bapak Ibu untuk proses simulasi mengajar dan wawancara calon pengajar praktik angkatan 10. Mohon izin sebelumnya saya coba sedikit mereview kembali mengenai tata kelola di akun SIM PKB. Mohon izin share screen. Tampil ya Bapak Ibu? Ya, sudah tampil. Jelas saja mungkin insya Allah Bapak Ibu sudah sangat familiar mengenai tata kelola akses di PKB, juga nanti login sebagai calon guru penggerak atau calon pengajar praktik melalui PKB. Guru penggerak simulasi mengajar wawancara untuk kandidat pengajar praktik angkatan 10 dengan agenda melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Tentunya Bapak Ibu nanti akan akses portal guru penggerak melalui halaman sekolah penggerak .go.id/penggerak. Lalu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Otong sebelumnya, di mana jadwal simulasi mengajar dan wawancara akan diselenggarakan untuk mengajar tanggal 6 sampai dengan 8 September 2023. Kemudian untuk wawancara tanggal 11 sampai 18 September 2023. Jika saya amati di kolom chat atau Q&A tadi ada yang mengatakan bahwa
tanggal wawancara saat ini tertera bulan Maret kalau tidak salah. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, fokus dulu saja pada proses simulasi mengajar yang akan dilakukan tanggal 6 sampai dengan 8 September 2023. Namun tentunya Bapak Ibu diharapkan dapat terus cek dan dicek secara berkala dan simulasi masing-masing untuk jadwal simulasi mengajar maupun wawancara. Dan informasi nantinya pada akun tadi Bapak Ibu masing-masing, tanggal wawancaranya akan segera berubah, yaitu tanggal 11 sampai dengan 18 September, menunggu proses generate jadwal oleh asesor. Sebagai informasi juga kami infokan kembali untuk proses simulasi mengajar insya Allah akan diikuti oleh 501 calon pengajar praktik dari jalur dokter. Ini contoh tampilannya Bapak Ibu, nanti akan coba kami simulasikan mulai dari akun portal, kemudian cara login kembali pada akun kami masing-masing hingga proses simulasi mengajar langsung menggunakan platform Google Meet. Simulasi mengajar 6 sampai dengan 8 September 2023 akan diikuti oleh sekitar 500 kandidat pengajar praktik dari jalur reguler. Ini tampilannya nantinya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu akan memiliki 2 akses menu. Bapak Ibu yang lulus tahap 1 seleksi dalam pengajar praktik angkatan 10 saat ini tentunya hanya akan memiliki 2 akses menu saja, yaitu mengajar dan wawancara. Tanggalnya tertera di sana, ruang untuk simulasi mengajar tanggal 6 hingga tanggal 8 September, seleksi wawancara tanggal 11 hingga 8 September. Kita akan fokus pada proses simulasi mengajar. Bapak Ibu untuk melakukan proses simulasi mengajar, langkah awal adalah Bapak Ibu tentunya akan cek jadwal proses simulasi mengajar masing-masing. Pilih menu seleksi mengajar yang ada pada login masing-masing, klik pada menu yang ada di depan ini atau menu yang ada di kiri. Tentu saja salah satu makanya akan diarahkan pada halaman seleksi simulasi. Langkah awal tentunya Bapak Ibu akan konfirmasi jadwal, di sana akan diinfokan Bapak Ibu mendapatkan jadwal simulasi mengajar di hari apa, tanggal berapa, dan sesi apa. Waktu yang digunakan adalah waktu Indonesia Barat, dan Bapak Ibu yang berada pada waktu Indonesia Tengah maupun waktu Indonesia Timur mohon dapat disesuaikan, bisa konversi waktunya ke Indonesia Barat. Klik tombol konfirmasi jadwal, Bapak Ibu akan diarahkan pada detail jadwal Bapak Ibu masing-masing. Klik untuk detail jadwal Bapak Ibu. Nantinya akan diarahkan seperti ini pada halaman proses mengajar. Ini contoh saja, dan akan disesuaikan dengan kalender pelaksanaan simulasi mengajar calon pengajar praktik angkatan 10. Ini adalah pembagian sesi jadwalnya, slot 1 jam sekian, teman-teman sekian hingga slot 9. Sekali lagi, waktu yang digunakan adalah waktu Indonesia. Kemudian di halaman yang sama, Bapak Ibu akan gulir halaman tersebut ke bawah, akan dimunculkan tombol simulasi mengajar. Bapak Ibu akan klik tombol simulasi mengajar ini ketika hari H pelaksanaan simulasi mengajar dengan jadwal yang terperoleh. Nantinya di hari H tersebut pastikan Bapak Ibu sudah aktif login akun Gmail masing-masing pada browser yang sama. Mungkin nanti akan coba kami melakukan begitu ya, bagaimana agar lebih mudah Bapak Ibu dalam mengakses akun Gmail dari browser yang sama dengan akun SIMPKB yang sedang login. Proses simulasi berlangsung. Jika sudah selesai, Bapak Ibu akan kembali ke halaman yang sama. Silakan klik
saja pojok kiri atas terdapat tombol silang untuk menutup atau mengakhiri proses simulasi. Sedikit tips mengenai ujian simulasi mengajar. Sudah bersiap 30 menit sebelum sesi dimulai, total waktu ditentukan menjadi 30 menit. Koneksi jaringan internet pastikan stabil, lebih disarankan menggunakan perangkat laptop yang cukup baterai atau daya listriknya. Kemudian aktif login akun Gmail pada peramban atau browser yang sama untuk menggunakan hasil layanan Google Meet. Jika Anda menggunakan Huawei atau smartphone, pastikan telah terinstall aplikasi Google Meet pada handphone masing-masing. Langkah singkat, jika Bapak Ibu belum menginstal aplikasi Google Meet di handphone masing-masing, ini adalah contoh instalasi aplikasi Google Meet di handphone dengan basis sistem operasi Android. Untuk yang Bapak Ibu menggunakan sistem operasinya iOS, bisa menyesuaikan tentunya dengan install dari toko aplikasi masing-masing sesuai dengan sistem operasinya. Contoh ada handphone Android masuk pada Play Store atau aplikasi Play Store, lalu dicari Google Meet di Play Store dan melakukan instalasi. Kenapa harus menggunakan atau harus menginstal aplikasi Google Meet jika Bapak Ibu menggunakan handphone Android? Karena aplikasi Google Meet saat ini hanya bisa diakses melalui peramban browser di laptop saja jika Windows. Namun kalau menggunakan handphone Android, Bapak Ibu diwajibkan install aplikasi Google Meet terlebih dahulu. Sama, jika sudah terinstall pada aplikasi pada handphone, itu nantinya akan otomatis muncul ketika Bapak Ibu nanti klik tombol simulasi mengajar di internet. Otomatis akan terbuka aplikasinya yang sudah terinstall di HP, tinggal aktif join atau izin bergabung menggunakan bahasa Indonesia handphonenya. Lalu proses simulasi mengajar berlangsung menggunakan gawai tersebut. Namun sekali lagi kami sangat menyarankan untuk proses simulasi mengajar maupun wawancara lebih enak begitu ya, kalau saya boleh bilang, menggunakan browser di laptop. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang sudah selesai proses simulasi mengajar, nantinya akan dijadwalkan juga proses wawancara. Tentunya yang berhak mengikuti proses wawancara merupakan kandidat yang simulasi mengajarnya tidak didiskualifikasi. Peserta wawancara merupakan kandidat atau JWP dari jalur reguler dan rekognisi. Pelaksanaan wawancara tanggal 11 sampai dengan 18 September 2023. Aturan seleksi wawancara pertama, tidak didiskualifikasi pada saat SM sebelumnya. Materi wawancara seputar esai yang diisi peserta waktu 1 jam, persiapan dan integrasi nilai 30 menit sehingga totalnya 90 menit. Wajib mengisi umpan balik asesor setelah Bapak Ibu selesai melakukan proses wawancara. Kurang lebih sama proses wawancara, Bapak Ibu akan konfirmasi jadwal dahulu seperti tahapan konfirmasi jadwal simulasi mengajar sebelumnya. Proses simulasi wawancara juga sama dilakukan di Google Meet dengan 2 asesor dan 1 pemantau nantinya. Jika sudah selesai, Bapak Ibu dihimbau untuk mengisi umpan balik asesor. Umpan balik asesor ditujukan agar untuk peningkatan kualitas proses seleksi yang lebih baik melalui formulir umpan balik proses seleksi SM maupun PNS. Ini contoh tampilannya formulir umpan balik kinerja asesor. Bapak Ibu setelah proses simulasi mengajar dan wawancara selesai, nantinya SIM PKP akan memunculkan fitur umpan balik seperti ini. Ada kotak dialog di login akun masing-masing.
Dengan 2 opsi pilihan, Bapak Ibu sudah selesai melakukan proses wawancara, silakan diisikan. Namun jika belum, pilih opsi yang belum, lalu tutup halaman tersebut. Tampilannya, proses atau formulir pengisian umpan balik asesmen. Seperti apa nanti instrumennya, silakan Bapak Ibu tunggu hingga tahapan pengisian umpan balik terbuka pada komunikasi. Untuk panduan, Bapak Ibu bisa akses pada portal bantuan dan PKP Teknologi, namanya panduan guru penggerak CH02-212-212 atau Bapak Ibu langsung saja akses pada halaman bantuan dan PKP Teknologi, cari bagian konten panduan untuk guru penggerak memulai semester. Itu Bapak Ibu sekilas mengenai tata kelola PKP, kemudian hingga proses wawancara dan penyelesaian. Saya akan coba simulasikan tahapan konfirmasi jadwal dan akses link Google Meet untuk proses semester. Sebagai informasi kembali agar memudahkan Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu diharapkan sudah aktif login akun Gmail pada browser yang sama di mana Bapak Ibu nantinya login akun PKP masing-masing. Ini contohnya, saya sudah login akun Gmail saya yang mana nantinya akan saya gunakan untuk akses semacam di Google Meet. Ya, akses login, sudah login, kemudian saya akan akses akun aplikasi saya melalui portal Genikat. Alamatnya ada di gpk.belajar.go.id. Langsung saja pilih pada program guru penggerak dan klik tombol masuk. Saya akan coba menggunakan akun demo agar tidak mengubah tata kelola akun Bapak Ibu yang bergabung dengan real. Sebagai informasi, kami memiliki zona demo di mana bisa kami gunakan untuk simulasi dan demo sistem seperti ini. Seperti nantinya Bapak Ibu akan pilih kolom atau bagian program guru penggerak, klik tombol masuk. Lalu login menggunakan akun PKP masing-masing yang mana Bapak Ibu gunakan untuk mendaftar sebagai calon penyelenggaraan PKP. Masukkan akun PKP-nya, kata sandi pastikan tidak lupa. Segera dicoba saja setelah ini, nantinya jika memang lupa password, gitu ya, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur lupa nomor UKG, atau jika salah atau lupa password, Bapak Ibu jika dari guru atau kepala sekolah bisa menghubungi ketua komunitas guru maupun ketua komunitas kepala sekolah sempat untuk melakukan reset password. Atau juga bisa kontak ke dinas pendidikan yang menaungi untuk melakukan reset password akun PKP. Masukkan akun PKP dan kata sandinya, klik tombol masuk. Maka Bapak Ibu akan diarahkan pada beranda PKP masing-masing untuk program Indonesia. Contohnya sebagai pengajar praktik pada calon pengajar praktik angkatan 10, memiliki 2 menu, simulasi mengajar dan wawancara. Simulasi mengajar tanggal 4 dan 8 September, ini nantinya tanggal akan berubah menyesuaikan agenda seleksi wawancara yaitu tanggal 11 hingga tanggal 18 September 2023. Bapak Ibu fokus dahulu saja pada agenda seleksi mengajar yang akan diselenggarakan tanggal 6 hingga tanggal 8 September. Untuk langkah awal seperti yang saya sampaikan sekilas di awal tadi, langkahnya pertama adalah Bapak Ibu melakukan konfirmasi jadwal. Klik tombol lihat jadwal pada menu tersebut, lalu akan ditampilkan kotak dialog seperti ini, di mana Bapak Ibu diharuskan atau menyatakan ketersediaan
untuk memantau ketentuan seleksi semacam tentang kolom persetujuan di sana, klik di sana hingga tombol saya paham persetujuan aktif. Klik. Maka sistem akan menampilkan jadwal seleksi simulasi mengajar Bapak Ibu, yaitu contoh ini tanggal 1 hari Rabu, tanggal 6 September jam 8.30 hingga jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Catat, simpan, bisa di Google Calendar, bisa untuk menunjukkan menotifikasi Bapak Ibu agar tidak lupa gitu untuk proses simulasi mengajar yang sudah ditetapkan seperti ini. Jika sudah, tombol konfirmasi jadwal sama centang dan konfirmasi jadwal. Baik, setelah sukses melakukan konfirmasi jadwal, Bapak Ibu diharapkan cek secara berkala. Di sana diinfokan sesi simulasi mengajar Bapak Ibu, juga informasi atau perhitungan waktu mundur, kurang berapa hari atau kurang beberapa jam lagi untuk proses simulasi mengajar. Masuk ke detail jadwalnya. Kita simulasikan di mana ini merupakan halaman untuk mulai simulasi mengajar. Bapak Ibu akan mengakses halaman ini di tanggal atau waktu yang sesuai dengan jadwal simulasi mengajar Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu akan klik tombol simulasi mengajar. Pastikan kembali agar lebih memudahkan Bapak Ibu dengan berpikir nantinya sudah aktif login email Gmail. Karena Bapak Ibu nantinya akan otomatis terbuka akun Gmail-nya di browser yang sama. Contohnya saya coba klik tombol simulasi mengajar, maka otomatis akan akses seperti ini. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu login dahulu untuk akses Google Meet tersebut karena sudah aktif login di browser yang sama. Ini contohnya penanda bahwa saya sudah aktif login akun ini. Dan nantinya Bapak Ibu tinggal join atau bergabung di waktu yang klik bergabung sekarang, tunggu hingga asesor mengizinkan Bapak Ibu untuk masuk pada ruang pertemuan Google Meet tersebut. Jika sudah selesai, kembali lagi ke halaman ini, tinggal tutup saja, maka proses simulasi mengajar selesai dilakukan. Untuk proses simulasi seleksi wawancara tidak jauh berbeda dengan proses seleksi mengajar. Bapak Ibu akan melakukan konfirmasi jadwal, kemudian akses Google Meet di halaman ini. Itu jika ada yang kurang mungkin nanti bisa ditanyakan di proses atau sesi tanya jawab. Dari saya cukup, mohon maaf jika ada yang salah. Saya kembalikan ke Mas Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gazi atas penjelasannya, cukup jelas dan sangat jelas sekali bahkan. Yang pertama, Ibu dan Bapak perlu dipastikan akun yang digunakan untuk login di SIM PKB saat mendaftar calon pengajar praktik angkatan 10. Biasanya Ibu dan Bapak ada beberapa akun, dipastikan akun mana yang digunakan untuk mendaftar. Kemudian yang kedua,
setelah sesi ini, sesi coaching klinik ini, Ibu Bapak cek secara berkala. Jadi jadwal akan diingatkan, sifatnya diingatkan oleh tim pemantau, akan tetapi Ibu dan Bapak harus prepare lebih awal, cek secara berkala setelah coaching klinik ini, karena masih menunggu ada beberapa asesor yang terkendala terkait jadwalnya. Selanjutnya, Ibu dan Bapak pastikan dalam kondisi yang fit, kemudian siap sebelum waktu pelaksanaan, serta dalam jaringan yang baik. Mungkin itu, Mas Gazi. Izin Pak Otong, Mas Gazi, kita akan lihat Q&A. Yang pertama ini ada pertanyaan terkait dengan RPP. Nah, mungkin ini ditujukan ke Pak Otong. Ada beberapa yang terkait. Izin Pak Otong, langsung saja. Yang pertama ini RPP untuk yang dari guru penggerak, tesnya langsung ke wawancara. Apakah ini untuk RPP perlu diunggah atau bagaimana Pak? Atau mohon arahannya. Kemudian terkait identitas, apakah wajib KTP atau identitas lainnya yang sejenis? Silakan Pak Otong, izin. Iya, untuk RPP sesuai dengan yang halo. Ya, terdengar Pak. Ya, ya untuk RPP Mas Eko itu sudah sekalian menjawab yang ada yang lainnya ya, bahwa RPP boleh diganti enggak dan seterusnya ya. Tadi sekilas saya udah baca-baca bahwa RPP silahkan Ibu Bapak gunakan RPP yang sudah diunggah. Artinya yang sudah diunggah oleh Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak tidak perlu memperbaiki lagi. Menurut Ibu Bapak, RPP sebelumnya adalah ada kekurangan, pengen diperbaiki sedikit-sedikit, tidak perlu, Mas Eko. Artinya gunakan RPP yang sudah Ibu Bapak unggah. Kemudian untuk guru penggerak bisa menggunakan RPP yang sudah dulu diunggah di AGB, Mas Eko. Demikian, karena untuk guru penggerak itu langsung ke simulasi. Ke wawancara. Baik, untuk identitas Pak Otong, izin. Untuk identitas silahkan gunakan KTP atau yang sesuai dengan yang Ibu atau Bapak unggah. Ibu Bapak identitas yang diunggah adalah KTP, silahkan KTP, atau misalnya karena Ibu Bapak mohon maaf hilang, misalnya KTP-nya ada surat keterangan hilang, silahkan itu yang ditunjukkan. Itu Mas Eko, atau yang sejenisnya. Gitu. Baik. Mas Eko. Terima kasih Pak Otong, ini menyambung pertanyaan yang lain karena cukup banyak juga. Ini ada unik Pak Otong, saya kepala sekolah ingin mendaftar pengajar praktik dan berkesempatan lolos di tahap ini. Untuk guru penggerak langsung ke wawancara, apakah kami dari kepala sekolah bisa langsung ke wawancara? Untuk yang wawancara, Mas Eko hanya dari guru penggerak, karena simulasi mengajar untuk guru penggerak sudah pernah dilakukan ya sebelumnya ketika apply atau melamar atau mendaftar sebagai guru penggerak. Sementara Ibu Bapak dari kepala sekolah, misalnya yang jalur reguler, bukan dari jalur guru penggerak, tetap mengikuti simulasi mengajar, Mas Eko. Baik, satu lagi mungkin Pak, nanti sebelum berlanjut mungkin untuk Mas Gozi dan penanya live, terkait dengan kuota pengajar praktik Pak. Tadi mungkin sudah disampaikan Bapak Direktur, mungkin perlu penguatan. Nah di tempat kami ini sudah ada pengajar praktik. Untuk kuota yang lulus ini bagaimana Pak Otong? Ibu Bapak, kita fokus terhadap apa yang sedang kita hadapi. Kita sedang menghadapi simulasi mengajar dan wawancara. Intinya Ibu Bapak, kalau memang Ibu Bapak dinyatakan layak untuk menjadi pengajar praktik, Ibu Bapak nggak perlu khawatir. Masalah kuota, Ibu Bapak, jadi kuota itu memang ada yang dibuka, yang disampaikan oleh Pak Direktur, ada kabupaten kota yang tidak dibuka pengajar praktiknya, karena kita melihat bahwa di kabupaten kota tersebut sudah cukup, Mas Eko. Sudah cukup untuk pengajar praktiknya. Misalnya ada di kabupaten kota yang lain, ternyata hanya dibuka dari jalur guru penggerak, misalnya Mas Eko. Artinya di kota atau kabupaten kota tersebut, guru penggeraknya cukup banyak sehingga kita prioritaskan untuk membuka guru penggerak dan seterusnya, seperti itu Mas Eko. Baik, terima kasih Pak Otong. Jadi cukup jelas ya Ibu dan Bapak.
Jadi untuk pengajar praktik ini, Ibu dan Bapak fokus apa yang dihadapi. Ketika Ibu Bapak dari unsur guru penggerak, berarti Ibu dan Bapak fokus persiapan untuk wawancara. Kemudian Ibu Bapak yang bukan dari lulusan guru penggerak, silakan fokus yang terlebih dahulu adalah simulasi mengajar. Kemudian nanti akan dilanjutkan ke tahap wawancara. Jadi cukup jelas ya Ibu dan Bapak. Selanjutnya ini ada pertanyaan. Kebetulan nomor saya ganti menjadi nomor yang baru dan yang lama sudah tidak aktif. Nah ini bagaimana saya dapat mengganti nomor HP ini? Ini mungkin ke Mas Gazi ini. Supaya mungkin pemantau mau menghubungi, mengingatkan dan lain sebagainya. Ini teknisnya bagaimana Mas Gazi? Apakah nanti tidak berpengaruh terhadap seleksi ini? Baik, saat ini memang tahapan update data sudah tidak bisa lagi dilakukan ya Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa kami bantu secara back-end gitu, bisa belakang gitu ya. Bisa disampaikan nomornya berapa, nama siapa, akun CKP-nya berapa, agar bisa kami update segera di data seleksi mengajar ini. Nah, datanya mungkin saya sampaikan ke tim Pokja atau ke mana Mas Eko mungkin untuk dapat diteruskan ke kami nanti. Ini sudah beberapa yang kirim di chat mungkin Mas Gazi. Atau mungkin begini Mas Gazi, Ibu dan Bapak, karena Ibu dan Bapak sudah mempunyai akun SIM PKB, silakan Ibu dan Bapak update di akun SIM PKB. Kemudian lihat jadwalnya, kemudian masuk di Google Meet sesuai dengan jadwal Ibu dan Bapak. Tentu, bila ada perubahan-perubahan jadwal, Ibu dan Bapak nanti akan diinformasikan melalui WhatsApp. Akan tapi kalau akses WhatsApp tidak berfungsi karena Ibu dan Bapak mengganti nomor, nanti Ibu dan Bapak akan semaksimal mungkin terlebih dahulu masuk ke Zoom sesuai dengan jadwal awal. Dan di situ nanti Ibu Bapak akan disampaikan bila mana ada perubahan-perubahan jadwal dan lain sebagainya. Akan tetapi Ibu dan Bapak perlu digarisbawahi terkait dengan reschedule tadi sudah digarisbawahi oleh Bapak Direktur dan Bapak Otong Kusnadi bahwasanya untuk perubahan jadwal boleh dilakukan hanya satu kali dan itu dengan alasan-alasan yang tadi sudah disampaikan. Misalkan terkait dengan gangguan jaringan, kemudian ada musibah dan lain sebagainya yang bersifat force majeure. Mungkin itu Ibu dan Bapak. Selanjutnya izin ini Pak Otong, Mas Gazi ada yang siap penanya live. Kami mohon bantuan dari tim yang bertugas untuk memasukkan Ibu Bapak yang sudah resen dari paling atas terlebih dahulu. Silakan tim. Hah? Rusak sini. Ya, nampaknya sudah masuk Ibu Selviani. Selamat sore, Ibu. Dari Kota Mobagu ya. Selamat sore, Ibu Selviani. Bisa terdengar suara kami, Ibu? Baik, kita lewat dulu ya, Ibu dan Bapak. Mungkin yang lain bisa dimasukkan. Karena waktu juga sudah cukup sore ini. Baik, ini sudah bergabung juga dengan kami Ibu Endang Purwanti. Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore. Ya, silakan Ibu. Bila ingin ada ditanyakan, ini sudah ada Pak Otong dan Mas Gazi yang siap menjawab sekiranya dapat kami bantu. Silakan Ibu. Ya, video. Ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Otong dan Pak Gazi. Langsung saja, saya Endang Purwanti dari Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten termuda di Provinsi Lampung. Alhamdulillah dari Pesisir Barat ada 4 orang yang lolos tahap 1. Mudah-mudahan bisa lolos semua. Amin. Untuk tahap selanjutnya. Amin. Pertanyaan saya Pak langsung. Bagaimana ini berkaitan dengan kondisi seandainya kita tidak meminta, seandainya ketika kita dalam pelaksanaan harian nanti kita mengalami keadaan sakit begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Otong, ini Bu Endang dari
Lampung ya Bu ya. Tadi menanya terkait dengan kondisi force majeure Pak. Ini ada kandidat atau mungkin mudah-mudahan bukan beliau ya Bu ya. Pelaksanaan simulasi mengajar atau wawancara itu sakit, apakah bisa di reschedule Pak Otong? Ya, Jin Mas Eko, sesuai tadi yang sudah kita sampaikan, bahwa untuk reschedule itu boleh dilakukan dengan kondisi pertama force majeure, artinya memang di luar kendali kita. Nah, termasuk sakit itu di luar kendali kita. Itu boleh di reschedule, tetapi Mas Eko, reschedule itu pertama hanya bisa dilakukan sekali. Dan kedua adalah dalam rentangan waktunya Mas Eko. Jadi misalnya sakit pada tanggal 11, semoga segera sembuh yang sakit, maka hanya boleh dilakukan maksimum sampai tanggal 18 gitu Mas Eko. Baik, terima kasih Pak Otong. Jadi ini berlaku juga untuk simulasi mengajar ya Pak ya? Betul, simulasi mengajar pun waktunya hanya 6 sampai 8. Kalau misalnya di luar rentangan itu, maka kami sarankan silahkan ikut nanti kalau ada lagi pembukaan calon mengajar praktik angkatan 11 misalnya Mas Eko. Baik, terima kasih Pak Otong, sudah terjawab ya Bu. Jadi untuk yang Ibu Bapak, kebetulan saat dijadwalkan sedang dalam keadaan sakit, untuk simulasi mengajar ada jeda waktu tanggal 6 sampai tanggal 8. Kemudian untuk wawancara ini tanggal 11 sampai dengan 18 untuk rentang waktu reschedule dan itu hanya 1 kali. Cukup ya Bu. Selanjutnya izin kepada Bapak Harun, kami persilakan. Pak Harun, selamat sore. Iya. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Eko, ya, Pak Dirjen, Pak Diti, Pak Otong. Yang ingin saya tanyakan langsung aja ini Pak. Kebetulan kan, iya. Gimana? Sudah ada suaranya? Sudah dengar? Jelas Pak. Halo? Silakan dilanjut Pak. Ya siap. Ya langsung aja pertanyaannya. Gini, kebetulan saya kan ikut yang SLW itu. Sekarang lagi IUM dari tanggal 4 sampai tanggal 15. Apa bisa saya minta misalnya di hari Sabtunya gitu, karena kan hari Senin sampai hari Jumat saja itu yang SLW. Kemudian atau setelah tanggal 15 gitu, apa boleh misalnya gitu minta itu waktu untuk sesi wawancaranya. Terima kasih Pak. Baik, silakan. Terima kasih Pak Harun, pertanyaannya menarik. Ini Pak Harun, Pak Otong, dan Ibu Bapak yang lain, kebetulan dari Angkatan 7 ya Pak ya. Angkatan 6, Pak. 6 ya? Angkatan 6. Baik. Iya. Angkatan 6 terpilih mengikuti School Leadership Workshop dengan NII Singapura Pak Otong. Kebetulan jadwalnya ini beliau berbarengan dengan simulasi mengajar dan wawancara. Nah ini apakah boleh mengajukan terkait penjadwalan di jam-jam di luar pelaksanaan SLW, misalkan mungkin sore atau hari Sabtu? Silakan Pak Otong izin. Iya Bapak. Sesuai yang kami sampaikan, pertama kami ucapkan selamat dulu Pak. Selamat bahwa Bapak terpilih dari kabupaten. Kan dari kabupaten hanya 1 ya Pak? Biasanya betul, dari 1 kabupaten kota itu untuk mengikuti SLW ini. Ya kami ucapkan selamat Pak. Tidak mudah juga mengikuti SLW ini ya Pak. Namun demikian Pak, untuk reschedule itu karena sistem itu mengacak dan sesuai dengan asesor nanti jadwalnya dapatnya kapan Bapak. Reschedule sekali lagi boleh dilakukan dengan catatan dalam kondisi force majeure. Dan kita berlakukan untuk semua ya Pak. Nah, kondisinya force majeure, apakah SLW ini dianggap force majeure atau tidak, nanti bisa disampaikan melalui tim pemantau Bapak. Dan apakah ini termasuk force majeure atau tidak? Kan gitu, nanti Bapak hanya bisa menghubungi melalui tim pemantau. Keputusannya, nah misalnya asesor menganggap bahwa ini adalah karena sama-sama prioritas, sehingga Bapak dijadwalkan ulang, misalnya itu tergantung nanti juga dari asesor. Namun sekali lagi bahwa untuk penjadwalan ulang hanya dilakukan ketika force majeure, di luar kendali kita dan hanya boleh dilakukan sekali Pak. Demikian, semoga sesuai dengan harapan Bapak, dapatnya pas di waktu yang di waktu ketika Bapak tidak sedang pelatihan SLW itu Pak.
biar Ya, jalan. terima kasih Bapak. Ya. Baik, Ya, terima terima kasih Pak Otong, Pak Arun. Jadi saya review kembali bahwasanya untuk penjadwalan silakan Bapak cek secara berkala. Mudah-mudahan sesuai kehadapan Bapak di luar jam ketika Ibu Bapak tidak mengikuti SLW. Mungkin bisa sore ataupun di hari Sabtu ketika nanti ternyata berbarengan Ibu dan Bapak bisa confirm melalui pemantau. Selanjutnya ini sudah ada penanya yang terakhir Pak untuk penanya live kepada Bapak Wardianto Simbala dari Mamuju Tengah, kami persilakan. Silakan Bapak. Iya, baik Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya dari Mamuju Tengah, juga alumni dari Guru Penggerak Angkatan kelima, seperti itu. Kemudian mengikuti seleksi pengajar praktik ini. Ini yang saya mau tanyakan Pak, terkait dengan seleksi wawancara. Tadi yang dijelaskan bahwa materinya seputar esai yang telah kami submit di SIM PKB. Nah, pertanyaan saya, Bapak, saya sudah coba buka SIM PKB ini dan coba mengakses kembali menu pertanyaan dan juga jawaban kemarin, cuma sudah hilang. Nah, seperti itu. Maksud saya, apakah masih bisa kami mengakses kembali esai kemarin, Bapak, untuk merefresh kembali apa yang sudah kami tulis, karena sebelum sempat kemarin terbackup seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin mewakili teman-teman yang lain yang pertanyaan sama. Ini bagaimana untuk akses esai? Ini lebih ke Mas Gozi ini. Kayaknya saya agak sedikit lupa ini kemarin esai secara detail seperti apa. Ya, kemudian ini sesaat lagi mau simulasi mengajar dan wawancara. Mungkin bisa dibantu jawabannya Mas Gozi, silakan. Baik, seperti pada angkatan sebelumnya ya Pak. Jika tidak memakai jadwal mengajar dan wawancara, tahapan registrasi atau pendaftaran di mana pada tahapan tersebut ada input data CV, kemudian penelitian data esai akan secara otomatis tertutup oleh sistem. Akan digantikan dengan beberapa menu baru, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Nah, ini secara sistem memang sudah tertutup, namun bagaimana cara mengakses kembali, ini perlu diskusi khusus sepertinya. Mas Ito, Pak Otong mau bikin arahnya, apakah untuk buka kembali atau tidak? Nah, ini perlu penguatan dari Pak Otong ini. Secara sistem sudah tertutup Pak Otong. Padahal ini peserta banyak yang nanya nih gimana, saya agak sedikit lupa Pak Otong, agak ragu ini. Mohon arahnya Pak Otong. Iya Mas Gaji, untuk sistem kita tetap seperti angkatan-angkatan sebelumnya, sistem kita tidak buka karena memang sudah tertutup, itu satu hal. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, kita sudah kasih kisi-kisinya apa kompetensi untuk simulasi mengajar maupun wawancara, kompetensi apa yang perlu kita tunjukkan kepada asesor Pak. Untuk kompetensi ada 7, silahkan dibuka lagi kembali suratnya Bapak, kita fokus ke kompetensi itu, dan saya yakin saya mungkin ada sebagian yang lupa, tetapi sebagian besar masih ingat karena itu adalah pengalaman kita gitu. Jadi izin Bapak, itu tidak yang sudah tertutup biarkan tertutup Bapak, dan itu juga sudah dilakukan dari angkatan 1 sampai angkatan 9 bahkan 10 ini. Baik, terima kasih Mas Gazi, Pak Otong atas konfirmasinya. Pertama, terkait sistem tidak bisa dibuka Pak, mohon maaf Ibu dan Bapak. Kemudian tadi Pak Otong sudah menyampaikan tipsnya, fokus terhadap aspek-aspek yang dinilai. Biasanya tim asesor akan mengulang apa yang Ibu Bapak sudah tuliskan. Itu perlu dikonfirmasi, ketika belum jelas tim asesor akan menggali
terkait dengan ibu bapak yang sudah tuangkan di dalam ISE. Jadi ibu dan bapak fokus terhadap apa yang sudah ibu bapak alami dan ibu bapak tuangkan di dalam ISE. Mungkin itu ibu dan bapak, mohon izin karena waktu sudah sangat sore dan masih ada aktivitas lain dari ibu dan bapak serta tim narasumber. Mohon maaf, terima kasih banyak kami ucapkan kepada ibu bapak peserta simulasi mengajar dan wawancara calon pengajar praktik angkatan 10. Sudah hadir juga tim teknis GTK, terima kasih tim kerja PGP. Kemudian Mas Gazi dari SIM PKB serta Pak Otong Kusnadi dari Direktorat KSPS Tendik. Sebelum kita akhiri, mohon izin untuk closing statement-nya. Kita mulai dari Mas Gazi terlebih dahulu. Silakan Mas Gazi. Baik, terima kasih. Selamat Bapak Ibu untuk menempuh tahapan seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Semoga lancar dan sukses, lulus semua nantinya. Kemudian dipastikan kembali akun SPKB-nya bisa cepat, bisa login, dan dapat dicek secara berkala jadwal yang akan diperoleh. Itu Mas Eko, Pak Otto, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gosi. Jadi Ibu Bapak jangan lupa untuk cek jadwal secara berkala. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan kesehatan. Selanjutnya sebelum ke Pak Otto, mohon izin sudah bergabung juga ada tim teknis. Apakah ada yang ingin disampaikan dari tim teknis? Selamat sore. Ada Mbak Ima, ada Mbak Bella, Mbak Levi, dan Mbak Putri. Selamat sore. Ada yang ingin disampaikan ke Ibu Bapak peserta Selamat sore. Iya Mas Eko, terima kasih. Tidak ada Mas Eko yang ingin disampaikan, sudah tercakup semua tadi. Terima kasih banyak Mas Eko, Pak Otong. Baik, terima kasih banyak Mbak Levina dari tim teknis Dijen GTK. Cukup. Selanjutnya mohon perkenan sehubungan dengan Bapak Direktur sudah ada aktivitas lain dan meninggalkan room. Mohon perkenan Pak Otong untuk memberikan closing statement dan menutup kegiatan coaching klinik pada sore hari ini. Kepada Bapak Otong Kusnadi kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Eko, terima kasih Ibu Bapak, terima kasih narasumber Mas Gaji, terima kasih sekali lagi, terima kasih Mbak dan Mas-Mas dari tim teknis, terima kasih juga Mas Eko serta teman-teman dari tim kerja pendidikan guru penggerak. Ibu Bapak, kita kuatkan lagi niat kita, teruskan lagi niat kita untuk apa kita menjadi pengajar praktik ini. Dan yang kedua adalah cek secara berkala, betul yang disampaikan oleh Mas Gaji, cek secara berkala Ibu Bapak, SIM PKB Ibu Bapak. Mudah-mudahan jadwalnya sesuai dengan harapan dan doa Ibu Bapak. Kemudian selanjutnya Ibu Bapak tetap jaga stamina Ibu Bapak walaupun COVID sekarang memang sudah melandai. Semoga kita terus disehatkan sehingga kita juga bisa ikut dalam seleksi ini. Kita fokus Bapak, fokus terhadap apa yang akan kita hadapi, baik Ibu Bapak yang dari jalur reguler yang akan mengikuti simulasi mengajar dan wawancara maupun dari unsur guru penggerak yang hanya akan mengikuti di wawancara. Kami sangat berharap Ibu Bapak memprioritaskan seleksi ini karena tidak semua orang bisa sampai pada tahapan ini. Kemudian selanjutnya Ibu Bapak kami doakan, kami juga mendukung Ibu Bapak untuk menjadi bagian dari transformasi pendidikan di Indonesia melalui program PGP ini, sehingga harapan kami ketika Ibu Bapak fokus semuanya di sini bisa semuanya lulus. Yakinkan, pantaskan diri kita bahwa kita memang layak untuk dipilih. Baik, terima kasih Ibu Bapak atas perhatian Ibu Bapak dan mohon maaf kami apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, maka kegiatan coaching klinik hari ini tanggal 4 September 2023 kita nyatakan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Otong Kusnadi yang sudah menyampaikan closing statement sekaligus menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Fokus, Ibu Bapak, dan mohon untuk diprioritaskan seleksi calon pengadipati angkatan 10. Itu Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terus berkarya dan berkontribusi di dunia pendidikan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kesehatan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.